Ya, itu adalah salah satu kejadian yang terjadi pada sidang sebelumnya bahwa kakak angkat Ahok yaitu Andi Analta Amir dilarang maupun juga tidak diterima keterangannya oleh hakim karena pernah hadir di dalam sidang sebelumnya namun dengan kapasitas yang berbeda. Bang Jamin, kalau Anda lihat apakah dengan tidak diterimanya keterangan dari Andi Analta Amir ini dapat mengurangi dari kekuatan konstruksi hukum dari tim kuasa hukum? Ini saya mau mengatakan pertama begini ya. Pengadilan kita ini tidak konsekuen. Kenapa saya bilang tidak konsekuen? Karena dia menolak seorang saksi yang dikatakan pernah hadir mendengarkan saksi dari JPU yang pada saat ini sebagai saksi yang meringankan. Artinya dia nggak mau saksi ini sudah pernah mendengarkan saksi JPU, jadi nanti dia menyesuaikan keterangannya. Nah, ini sangat berbeda kalau kita lihat contohnya kasus Jessica lah saya katakan. Kasus Jessica itu semua saksi yang hadir di situ semuanya pernah menonton TV kejadian saksi-saksi lain. Begitu yang pernah terjadi. Bahkan ada beberapa juga saksi yang tidak dikenal yang hadir di situ juga kan, yang pernah lihat televisi juga. Nah, jadi ini makanya saya katakan apakah alasan penolakan saksi ini hanya semata-mata karena dia pernah hadir di situ. Begitu. Tapi bukankah ada peraturan yang memang mengatakan bahwa saksi tidak dapat berinteraksi dengan saksi lain? Ya, tidak berinteraksi dengan saksi lain artinya mereka ini tidak boleh membicarakan untuk memberikan pendapat yang sama antara satu dengan lain yang sudah dirancang sebelumnya, begitu, berinteraksi. Nah, interaksi ini kan kalau dalam pengadilan maksudnya kan dia lihat jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, lalu dia mendengarkan, lalu nanti dia menjadi saksi. Seharusnya, tadi saya sangat setuju ya, pengacara itu harusnya sudah tahu kalau memang orang-orang yang dihadirkan sebagai saksi itu siapa dari awal, sehingga nggak terjadi seperti ini begitu. Jadi dia sudah tahu kalau orang yang akan dihadirkan saksi jangan diajak atau ikut serta dalam suatu persidangan. Hanya mendengarkan saja, kan bisa dengan dari baca transkrip atau segala macam. Begitu. Ini saya penasaran ya, saya ingin tahu sebenarnya apa kerugian bagi persidangan jika memang nantinya keterangan dari kakak Ahok, Andi Analta Amir, didengarkan oleh hakim. Toh jika ia tidak pernah berinteraksi dengan saksi lain, dia dapat membacanya di media massa dengan keterangan dari saksi lain. Jadi apa sebenarnya kerugian bagi pengadilan? Saya kira hanya untuk menyesuaikan pendapat saja. Jadi dia bisa memberikan pendapat yang berbeda karena dia sudah pernah mendengar. Walaupun bisa dijadikan saksi karena dia belum mendengar, bisa saja pendapatnya sama ya. Cuma karena hakim sudah melihat, ya mungkin karena orang ini memiliki spesifik wajah yang beda ya dengan orang lain dan hakim bisa lihat langsung, oh dia pernah ada di sini dulu, jadi dia nggak boleh. Bisa saja orang yang nggak pernah hakim lihat juga tiba-tiba karena nggak ada penolakan jadi bisa jadi saksi. Nah, apa kerugiannya ya tentu bagi penasihat hukumnya ya tentu ini orang yang sangat berpengaruh bagi kehidupan Pak Ahok, khususnya dari keyakinan yang berbeda, dia memberikan dasar pemikiran yang tentu berbeda ya dari pengalaman dia berinteraksi dengan Pak Ahok sendiri begitu. Itu. Jadi ada juga rencana untuk mengganti ya. Tetapi dengan hal ini saya kira apa yang ingin di-stressing ya bagi penasihat hukum adalah bahwasanya Ahok ini tidak pernah memberikan suatu niat jahat dari awal ya, ada suatu niat jahat untuk menjelek-jelekan konsep itu. Dia hanya mengingatkan pernyataan-pernyataan itu kan hanya untuk merespon apa yang pernah dialaminya dulu begitu. Jadi kalau dari unsur pemidanaan orang yang nggak punya niat jahat, tidak mempunyai motif untuk melakukan suatu perbuatan, harusnya unsur kehendak dan maksud dan tujuan itu nggak terpenuhi gitu, konsepnya lah gitu. Nah, makanya nanti ahli pidana Pak Edi Hori ini harus menjelaskan secara jelas dan gamblang begitu. Jadi dari sisi keilmuannya dia harus menjelaskan berdasarkan fakta-fakta ini apakah ada niat jahat dari suatu perbuatan kalau dia hanya cuma mengingatkan apa yang pernah dia alami dengan orang yang akan berhadapan langsung dengan dia. Seperti itu. Anda katakan tadi bahwa sebaiknya memang dari perspektif Anda bahwa seharusnya ahli hukum pidana adalah ahli terakhir setelah mendengarkan dari ahli agama dan ahli bahasa kemudian akan disimpulkan oleh ahli hukum hukum pidana. Nah, bagaimana jika taktik yang sekarang berubah karena satu dan lain hal? Sekarang ahli pidana muncul duluan dan kemudian akan dikonfirmasi oleh ahli bahasa nantinya dan juga ahli
agama. Nah, Ya. bagaimana hakim dapat menerima informasi yang mungkin secara konstruksi Anda sebagai orang yang sering beracara di pengadilan kurang tepat alurnya untuk disampaikan kepada hakim? Sebenarnya bukan kurang tepat, tergantung ahli ini akan men-stressing di unsur yang mana. Karena kan setiap pasal dalam suatu pidana itu ada unsur-unsurnya. Yeah. Nah, unsur mana yang memiliki nilai yang menjadi supaya jelas yang diterangkan oleh ahli. Dan unsur itu tadi contohnya unsur mempunyai maksud kehendak untuk membuat menjadi ternista agama tertentu. Yeah. Nah, kalau memang tujuannya maksud dan kehendak, maka dia akan mencarikan fakta-fakta bahwasannya ada enggak orang ini memiliki maksud dan kehendak. Dia akan menghadirkan nih. Mungkin nanti juga ada ahli bahasa yang akan menerangkan atau ahli agama yang menerangkan bagaimana pasal tersebut dari sisi agama. Setelah itu mungkin masih ada lagi ahli pidana yang akan dihadirkan untuk menjelaskan itu. Jadi bukan hanya satu-satunya mungkin ahli pidana saat ini yang hadir, bisa jadi ada ahli pidana lain yang khusus untuk menjelaskan hal-hal yang berbeda, maksudnya unsur-unsur yang lain yang setelah ini nanti akan ada saksi ahli di bidang agama dan bahasa tersebut. Jadi ini mungkin baru satu lah ya untuk menerangkan unsur ini yang ada kaitannya dengan saksi yang dihadirkan hari ini. Tetapi nanti kalau ada saksi ahli di bidang agama atau ahli di bidang bahasa, baru nanti ada lagi ahli pidana yang menjelaskan lagi mengenai hal seperti itu. Saya kira sih itu lebih paripurna ya, lebih bagus ya dibandingkan hanya cuma satu, hanya menyalahkan satu unsur tertentu begitu. Nah selama persidangan berlangsung juga Ahok juga dilaporkan kepada kepolisian oleh satu dan lain pihak terkait dengan faktor yang sama sebenarnya, dengan kasus yang sama, itu pengembangan dari penodaan agama tapi dengan maksud yang berbeda dan juga dengan waktu dan lokasi yang berbeda. Dan mereka meminta agar hakim juga mempertimbangkan laporan mereka dalam persidangan. Apakah ini mungkin bahwa laporan kasus lain yang mungkin mempunyai materi yang sama kemudian menjadi pertimbangan dalam sidang yang sedang berlangsung? Enggak, begini ya. Jadi satu LP satu sidang, ya. Atau ada banyak LP tersebut sebelum sidang dimulai, nah, itu bisa dijadikan satu surat dakwaan. Tetapi kalau suatu proses nomor perkara sudah ada, maka laporan-laporan lain tidak boleh tiba-tiba menyusul begitu ya. Ini nggak ada seperti itu ya. Itu akan diperiksa berbeda dan itu tidak boleh dipertimbangkan bagi majelis hakim karena yang mempertimbangkan itu nantinya adalah hakim lain kalau memang sudah terbukti dan jaksa penuntut umum sudah lengkap berkas perkaranya untuk bisa disidangkan. Jadi tidak ada. Nah, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang menghadirkan bukti baru, bukti baru itu yang ada kaitan dengan perbuatan orang ini, ya. Dalam dakwaan yang sama. Dalam dakwaan sama itu dari pelapor, ya pelapor yang sama ya, bukan pelapor baru, tapi pelapor yang dulu pernah melaporkan dan mereka mendapatkan bukti baru dan itu boleh dihadirkan, diberikan ke persidangan sepanjang bisa diterima oleh majelis. Tidak relevan untuk hakim mempertimbangkan laporan-laporan yang berbeda dalam dakwaan di luar dakwaan, nggak boleh. Walaupun dengan materi yang sama. Walaupun materi yang sama. Baik. Bang Jamin, tampaknya adalah segmen terakhir. Bang Jamin, kalau Anda lihat sekarang apa sebenarnya key factor ataupun juga faktor kunci yang harus didapatkan tim kuasa hukum dari sidang ini? Ya, jadi kalau kita lihat struktur daripada saksi yang dihadirkan ini ingin membuktikan bahwasannya Pak Ahok itu tidak mempunyai motif niat jahat untuk menista agama. Dia hanya menjelaskan nanti ahli, dia nggak punya motif. Kenapa? Karena fakta-fakta sebelumnya menunjukkan bahwasanya Pak Ahok pernah diserang dengan pasal dengan apa Al-Maidah ini di Bangka Belitung. Nah, jadi dia ingin mengingatkan para konstituennya di Jakarta jangan sekali-sekali mau dipengaruhi lagi karena hal ini sudah pernah saya alami dulunya. Sebelumnya. Ya, jadi jangan lagi mau digunakan ayat-ayat itu kepada di Jakarta. Jadi pesan itu cuma pesan untuk mengingatkan, merimain gitu, bukan menuju kepada agamanya, tetapi kepada konstituennya, begitu. Kepada para pendengarnya. Para pendengarnya supaya jangan mau dipengaruhi lagi. Baik, terima kasih telah berbagi perspektif bersama dengan kami, Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana.